Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di channel Alda Kreasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat tabung dari bahan akrilik. Sesuai janji saya di video yang lalu, saya akan membuatkan tutorial untuk membuat tabung dari akrilik. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, kita simak caranya. Untuk membuat tabung akrilik, alat-alat yang harus disiapkan atau dibuat adalah ini ya, ini apa namanya, seng. Seng, kemudian ini lingkaran seperti ini bisa digergaji manual atau di laser juga bisa. Ini harus dibikin dua, jadi ini nanti untuk membentuk tabungnya. Ini yang saya bikin ini menggunakan diameter 14 cm ini. Untuk diameternya menggunakan 14 cm, cuman waktu memotong ini harus dilebihkan 1 mili ya teman-teman ya, jadi 14,1 supaya nanti hasilnya maksimal. Kemudian ada as ya, ini dari kayu, ini gagang sapu. Ini nanti tujuannya untuk mencetak bulatnya, nanti dimasukkan seperti ini. Seperti ini nanti, seperti ini. Kemudian ada lagi kaos tangan ya, kaos tangan sudah pasti. Terus ini ada ini, jadi sampean bikin papan seperti ini, tujuannya untuk meletakkan cetakan dari plat ini. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tujuan ini untuk meletakkan ini. Terus kemudian ini nanti dimasukkan ke sini. Ini baru ditekan pakai, ini harus disiapkan lagi alat untuk menekan apa namanya, paper clip ya. Nah seperti ini, jadi nanti bentuknya seperti akriliknya di dalamnya. Ini masih longgar ya, masih lobok karena memang belum saya ukur sesuai pesanan. Mengukurnya gini teman-teman, jadi gampang sekali. Yang dibuat atau mau dibuat itu kan diameternya 14 cm, jadi rumusnya 14 kali 3,14 ya, 3,14 betul. Nanti jadi panjangnya ini 43,96. kemudian tinggi tabung itu kan mintanya sekitar 40 cm, jadi tinggi tabungnya nanti mintanya 10 cm. Karena ini nanti mau dilenturkan dulu, mau digoreng istilahnya ya, mau digoreng, ini nanti pasti nyusut pasti itu nyusut, karena ini tebalnya 3 mili. Biasanya kalau tebal 3 mili itu nyusutnya sekitar 8 mili sampai 1 cm. Jadi ini mintanya tinggi 40 cm. Saya waktu motong akrilik jadi saya lebihkan 40,8. Jadi nanti nyusut, jadi nanti ukurannya pas seperti itu. Untuk membuat cetakannya ini, salah satu dari seng ini tebelnya kurang lebih berapa ya ini ya, 0,5 lah, 0,5 mungkin ini.
sebenarnya bagus yang lebih tebal. Seng ini salah satunya harus ditekuk dulu 45 derajat seperti ini. Tekuk, ya kan? Ditekuk, baru diukur. Panjangnya ini tadi dipepetkan gini ya. Jadi ini mepet, kita garis dulu. Ini harus mepet ini, ya, mepet sini. Kita garis. Kemudian kita potong. Ini bukan untuk motong ya, ini ya, cuma untuk garis. Kita garis. Ya, kita potong sekarang. Ini terus kemudian ditekuk. Tekuknya 2 kali ya, 1, 2, biar nanti waktu di klem pakai ini kuat ya. Kalau cuma sekali kurang. Jadi ini saya tekuk sekitar 1,5 cm. Nanti baru ditekuk lagi sesuai ukuran. Tuh. Tuh. Wah, ini rusak nih. Tekuk. Ini saya sistem tekuknya manual ini teman-teman, jadi ya agak ribet. Kalau cuma ditekuk sekali langsung pas, nanti hasilnya nggak bagus. Kemudian baru ditekuk sesuai ukuran. Jadi nekuknya ini mepet ke siku ujung sini, baru ditekuk ke dalam. Ya seperti ini. Rumusnya cuma itu. Ya, sudah jadi ini. Ya, sudah jadi ya. Jadi tekukan sini sama tekukan sini jaraknya sesuai dengan panjang akrilik, panjang lingkaran loh ya, panjang lingkaran luar. Selesai satu poin sudah selesai. Kita coba dulu. Kita coba ini, kita coba ini kan. Nah, tuh 2, 3. Jadi paper clipnya harus 3 atau 4 lebih bagus. Di atas, bawah, tengah, atau tengah dikasih 2 juga lebih bagus. Nanti cetakannya seperti ini. Dipaham ya untuk bikin cetakannya ya. Plat atau aluminium, ini plat galvalum untuk apa? Talang air yang 05 atau pakai galvanil juga bisa, tapi yang pokoknya yang masih bisa ditekuk lah. Seperti itu. Jadi untuk membuat tabung akrilik itu cetakannya ada 2 macam teman-teman. Kalau kita mendapat pekerjaannya hanya 1, 2 atau maksimal 10 lah, itu saya kira menggunakan sistem yang seperti ini sudah bisa, artinya sudah mencukupi ya. Tapi di saat kita mempunyai atau mendapat
pesanan itu di atas 100 piece, 100 biji, 200 biji atau 300, atau mungkin mau dibikin produksi dengan ukuran yang sama, jumlahnya banyak, itu nanti beda lagi. Contohnya seperti ini saya turunkan dulu. Contohnya seperti ini. Saya dulu pernah mendapat pesanan akrilik tabung diameter 15 cm, jumlahnya 400, waktunya cuma 2 hari. Saya menggunakan satu cetakan ini. Nah, ini jadi dibuatkan cetakan seperti ini dikasih apa namanya, klem ya, klemnya itu semacam klem tutup apa itu, untuk tutup koper ya. Jadi nah gitu, ini cetakannya. Kemudian ini cetakan luarnya, cetakan dalamnya pakai ini. Aduh berat ini kesini. Ini cetakan dalamnya, jadi ini nanti masuknya sini. Wah kelihatan nggak? Wah berat ini. Nah seperti ini. Di saat ini terpasang seperti ini terakhir ya, akrilik dimasukkan dulu baru ini terakhir. Langsung diklem seperti ini, klek seperti ini. Tujuan klem ini supaya mempercepat, soalnya kalau menggunakan seng biasa atau cetakan yang seperti tadi, itu nanti kan akriliknya setelah kita goreng itu kan panas sekali tuh. Di saat panas, kalau cetakannya seperti yang tadi itu, kalau dimasukin ke air supaya cepat dingin, itu nanti ukurannya jadi berubah, diameternya jadi selisih. Tapi kalau ada klemnya seperti ini, begitu selesai ceklek ya kan, langsung masukin air, dia langsung dingin, langsung menyusul berikutnya. Jadi pakai satu cetakan ini itu saya dulu kalau nggak salah itu waktu itu bulan puasa, itu habis taraweh itu sampai jam 2 malam menjelang sahur itu bisa selesai 150 piece bikin tabung dengan satu cetakan ini. Saya kerjakan sendiri, jadi cepat sekali. Tapi kalau pesanannya cuman bikin 1, bikin 2 atau 10, atau seperti yang sekarang ini, saya cuman dapat pesanan 6 piece ya, 6 piece. Itu saya kira pakai sistem yang seperti ini sudah bisa. Jadi nanti begitu dicetak selesai, didiamin dulu kira-kira 20 menit lah, baru pakai kain dilap biar panasnya berkurang, langsung dilepas seperti itu. Kemudian untuk apa itu namanya, untuk mencairkan akrilik, melenturkan akrilik itu kan ada beberapa versi, ada beberapa macam. Bisa menggunakan teknik di oven bisa, kemudian pakai blower bisa kan, terus pakai minyak goreng bisa, pakai minyak goreng padat bisa, yang bagus pakai oli. Jadi ada 3 tahapan ya, ada 3 macam. Yang paling bagus menggunakan oli. Kalau menggunakan oli bekas itu akrilik 5 mili juga cepat itu. Begitu udah mendidih, kemudian akrilik dimasukkan, itu udah langsung lentur. Kemudian yang bagus lagi, setelah paling bagus kan oli, kemudian pakai minyak padat. Minyak padat itu, minyak goreng padat itu biasa digunakan untuk bikin apa ya, bikin donat kali ya, donat atau KFC, itu pakainya minyak goreng padat.
itu lebih bagus daripada minyak goreng biasa. Karena saya tempatnya kecil ya kan, cuman kecil. Kalau menggunakan oli itu kan asapnya apa itu kemana-mana ya, jadi baunya nggak karuan itu. Saya menggunakan minyak goreng biasa. Ini sambil mempersiapkan ini tadi, ini sudah saya siapkan baknya. Jadi bak ini sudah saya sudah saya panasin, nunggu sebentar lagi udah siap. Seperti itu. Ada teman yang nanya, kalau pakai air bisa nggak air direbus gitu kan? Karena saya sendiri juga belum pernah nyoba, cuman menurut saya logikanya tidak bisa. Lebih bagus pakai minyak goreng. Jadi ya sama-sama panas, cuman kan hasilnya beda. Misalnya kita bikin merebus air 1 liter sama merebus minyak goreng 1 liter dengan waktu yang sama, 1 kompor 2 tungku sama. Kemudian kalau setelah mendidih ya kan, setelah mendidih kita masukkan misalnya tahu, tempe atau ikan. Kalau kita masukkan di air mendidih, dia cuman menjadi rapuh ya. Tapi kalau dimasukkan ke minyak goreng, dia kan pasti gosong ya, kayak kita menggoreng itulah. Jadi energi panasnya itu tetap berbeda. Tapi kalau teman-teman mau nyoba silahkan. Saya sendiri belum pernah nyoba ya pakai air. Kalau pakai kimia malah bisa, jadi pakai bahan kimia, cuman berisiko. Bahan kimia itu kayak apa ya, seperti yang digunakan untuk proses pembuatan cairan oksidasi itu kan mendidihnya panas sekali, itu akrilik bisa lentur itu kemungkinan bisa. Atau pakai tenaga matahari itu juga bisa. Nah, tenaga matahari itu justru malah bisa itu. Kalau pakai tenaga matahari seperti ini caranya, kalian cari kaca pembesar yang kotaknya seukuran ini, di bawah terik matahari dikasih atasnya, ini nanti lentur dia kena. Tapi harus pakai kaca pembesar ya. Kalau cuma dijemur gini ya nggak bakalan, sampai seminggu juga nggak bakalan lentur. Ini kita mau mencoba 6. Oke, ini biar jelas mungkin kameranya tak dekatkan dulu ya. Untuk memegangin pakai ini ya, apa namanya, ini kardus, guntingan kardus. Pakai guntingan kardus nanti untuk menjepit akriliknya. Terus kemudian harus pakai pelindung, yaitu kaos tangan, kalau bisa double karena ini panas sekali. Jadi kaos tangannya harus dirangkep. Waduh, jebol. Ini jebol merah. Aduh. Iya, caranya ini. Jebol pas jempolan. Jadi ya wah resikonya berat. Nah, saya balik aja. Waduh, iya jebol, ya Allah, ya Rasulullah. Iya. Ini nih. Boleh pas ini soalnya nggak pernah ganti, ini sudah dari zaman dahulu. Nah, iya. Wes rapopo panas sih dek. Nih mulai sekarang. Kelihatan enggak ya? Kelihatan yuk. Ini seperti ini. Kita masukkan masukkan, terus kita pakai alat apa ini tahu deh, cutek ini namanya. Push.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini susahnya nyari duit itu lagi. Kan ini sudah lentur ya, kelihatan kan? Nah ini sudah lentur kan, ini sudah masukkan gini. Ya, wes nyemplung jadi. Ya, ini selesai nih. Nih, ini udah selesai nih. Akriliknya sudah berada di dalam lingkaran ini berbentuk tabung. Ya, kita tunggu sebentar. Nanti kita Alhamdulillah, nih sudah selesai nih. Ini tadi ini sudah dingin karena waktu selesai tadi kebetulan ada tamu, kemudian saya tinggal dulu. Nggak taunya ini udah dingin. Nih udah selesai. Sudah selesai satu nih teman-teman nih. Jadi ini sudah selesai satu. Kemudian sekarang kita coba lagi. Kita kuras dulu. Kita coba satu lagi nih pemirsa. Coba satu lagi teman-teman, tapi proses settingnya dari view yang berbeda. Waduh, view yang berbeda biar agak jelas ya. Nih kan sampean bisa melihat posisi dari sebelah kiri. Jadi posisi tripleknya, maksudnya itu kan saya menggunakan triplek ya, cetakan bulatnya itu harus posisinya di luar akrilik, jangan di dalamnya loh ya, di luar akrilik. Jadi sebelah kiri sama sebelah kanannya posisi akrilik. Demikian tadi proses dan cara pembuatan tabung dari akrilik versi saya atau versi Ada Kreasi. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan atau bisa teman-teman atau pemirsa praktekkan, khususnya yang berminat ya, yang berminat belajar. Jadi video ini nanti bersambung, itu tadi proses pembuatan cetakan, proses pembuatan tabungnya, ya kan. Untuk proses pengeleman ya, itu mungkin akan saya buatkan video besok ya, jadi biar tidak terlalu panjang. Oke, sementara itu dulu. Apabila ada kata-kata saya dalam menyampaikan tutorial ini kurang berkenan di hati pemirsa atau teman-teman, saya mengucapkan maaf, saya minta maaf maksudnya ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.